Baik, sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Fahrul Rahmandar. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan praktek, yaitu praktek perawatan sistem electronic fuel injection atau EV. Perlu diperhatikan sebelumnya, pemeriksaan yang akan kita lakukan hanya berfokus pada pemeriksaan sistem EV, bukan perawatan berkala secara menyeluruh. Adapun beberapa alat yang harus disiapkan, diantaranya yang pertama adalah hidrometer, lalu ada kunci-kunci, ada kunci T, kunci pas ring, ada kunci ring, lalu ada lap atau majun, lalu ada mikrometer atau avometer, lalu ada scanner atau scan tools, dan ada juga gas analyzer, dan yang terakhir ada manual book serta job sheet. Pemeriksaan pertama yang akan dilakukan adalah pemeriksaan baterai. Yang pertama dilakukan adalah melepas baterai dari dudukannya. Lepas pengikat baterai, baut pengikat baterai. Setelah itu lepas baut yang ada di terminal baterai. Perlu diperhatikan, pada saat melepas baterai, lepaslah dari terminal negatif terlebih dahulu. Setelah pengikat baterai terlepas, silakan lepas terminal baterai. Jangan lupa yang dilepas pertama adalah terminal negatif terlebih dahulu. Setelah terminal baterai terlepas, silakan angkat baterai dari dudukannya. Pada pemeriksaan baterai, hal yang pertama dilakukan adalah pemeriksaan fisik. Lihat pada bodi baterai apakah ada yang pecah, ada yang retak, atau ada yang bocor. Periksa juga kondisi terminal baterai. Dilihat apakah ada karat berlebih atau kapur yang berlebih. Jika ada, bisa dibersihkan menggunakan sikat kawat. Namun jika tidak ada, berarti dibiarkan saja. Terus juga jangan lupa untuk memeriksa volume air baterai atau elektrolit baterai dengan melihat di batasan lower dan upper. Permukaan air harus berada di antara lower dan upper tersebut. Bisa dilihat, digoyangkan sedikit. Nah, kuantitas atau jumlah dari air baterai ini masih cukup ya, masih di antara upper dan lower. Setelah itu periksa berat jenis elektrolit baterai untuk mengetahui kondisi ataupun kualitas dari elektrolit baterai itu sendiri. Bisa buka salah satu saja, tidak apa-apa. Jangan lupa menggunakan lap agar tidak berceceran. Setelah itu gunakan hidrometer untuk mengetahui kondisi kualitas dari air elektrolit yang ada pada baterai. Cara menggunakannya seperti ini, masukkan, lalu pompa agar air elektrolit naik. Nah, bisa dilihat di sini permukaannya berada di warna merah dengan berat jenis hanya 1200. Nah, permukaan ini melambangkan kualitas air baterai, di mana di sini di warna merah berarti kualitas air baterainya sudah tidak sesuai spesifikasi. Setelah itu pasang kembali tutup baterainya. Jika sudah demikian, kita lanjutkan pemeriksaan baterai dengan menggunakan multimeter untuk memeriksa tegangan baterai apakah masih sesuai spesifikasi atau tidak. Spesifikasinya bisa dilihat di manual book lagi. Nah, untuk penggunaannya, karena baterai ini spesifikasinya mulai dari 11,5 volt sampai 13,5 atau 14. Nah, kita gunakan voltmeter angka pada 50 karena yang lebih besar dari spesifikasi tadi. Setelah seperti ini,
kita hubungkan probe positif dan probe negatif baterai. Kita lihat hasilnya ya. Jangan sampai terbalik antara merah dan hitam, hitam ke negatif, merah ke positif. Kita hubungkan berapa volt. Di sini bisa terlihat tegangan dari baterai ini itu ada 11 volt. Memang terbukti dari cairan elektrolitnya yang kurang baik, lalu juga tegangannya masih di bawah spesifikasi walaupun itu sedikit. Nah, berarti baterainya harus diganti. Ataupun masih bisa di charger kembali. Bisa dilihat hasilnya, kelihatan. Setelah dilakukan pemeriksaan, jangan lupa untuk menulisnya di job sheet. Perlu diingat, jika pada saat kita memasang kembali baterai atau aki, prosesnya kebalikannya dari yang pada saat kita melepas. Jadi pada saat melepas itu tadi kita lepas yang negatif dulu. Nah, pada saat memasang kita pasang yang positif dulu. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.